Saya malam ini mengambil keputusan, saya tidak mau khotbah yang bagus buat Anda dengar. Saya mau khotbah yang sederhana yang Tuhan mau sampaikan aja. Tuhan memberi impresi seperti ini kepada saya. Bahwa dia tuh Bapa yang sangat mengasihi kita. Dia mau kita tahu bahwa dia sayang kita. Apapun keberadaan kita. Waktu saya lagi doa, Tuhan saya mau sampein apa? Ngomong dong, jadi kayak ada pesan akhir tahun kan keren. Tapi gak dapet. Yang Tuhan terus kuat di hati saya harus sampaikan bahwa Bapa sayang sama kita. Tahu gak image yang muncul adalah apa? Ketika saya melihat anak-anak saya masih kecil. Mereka gak perlu lakukan apa-apa untuk mendapatkan cinta saya. Anda tahu kita harus percaya bahwa Tuhan mengasihi kita bukan karena apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Saya mau ulangi. Terima ini. Kita harus percaya bahwa Bapa mengasihi kita bukan karena apapun yang bisa kita lakukan bagi Dia. Tuhan mengasihi kita sebelum kita bisa kasih apapun sama Dia dan lakukan apapun bagi Dia. Katakan amin. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. He loves us first. Ibarat kalau Anda tanya suami istri, Felix sama Tasya siapa yang jatuh cinta duluan? Tasya atau Felix? Biasanya Felix akan bilang Tasya. Oh, Tasya bilang Felix dong. Kalau orang tanya sama Jojo, Jojo sama Henny siapa yang naksir duluan? Jojo akan bilang Henny dong. Kenyataannya Jojo dong. Tapi saya kasih tahu, kita dengan Tuhan, Tuhan yang naksir kita duluan. Tuhan yang jatuh cinta sama kita duluan. Sebelum Anda pernah lakukan apapun bagi Dia, sebelum Anda bisa kasih apapun sama Dia. Seperti layaknya seorang anak yang lahir. Saya tuh tiba-tiba dikasih Tuhan gambaran baby Chloe Zoe yang lucu. Mereka lucu banget waktu kecil, gendut, kembar. Ada 2, Dolby Stereo. Nangis berdua, ketawa berdua, gigit-gigitan berdua. Lucu banget. Mereka begitu menggemaskan dan saya begitu sayang sama mereka. Anak tuh gak perlu lakukan apa-apa untuk mendapatkan kasih papahnya. Papanya sayang mereka. Meskipun kadang mereka nyebelin, ngeselin. Saya kasih tahu. Kita tuh sayang anak kita. Seberapapun dia menyakiti kita. Anda mungkin masih punya anak-anak kecil-kecil yang ya paling bandelnya apa sih? Gak mau nurut disuruh mandi. Anak makin gede, tantangannya beda lagi. Yang setuju bilang amin. Seiring berjalannya waktu Chloe Zoe mulai besar, udah mulai ngerti bilang no, nggak nurut, dan lebih dengar teman daripada orang tuanya. Beberapa kejadian melukai hati saya. Beberapa kali saya merasa tertolak. Sampai saya pernah mengeluarkan statement begini ke anak saya. Jutaan anak di luar sana akan berharap jadi anak saya. Tapi kamu tidak menghargai kamu punya mama seperti saya. Saking kecewanya, saking jengkelnya. Tapi saya kasih tahu. Sesalah-salahnya mereka sama saya. Tidak pernah bisa mengurangi cinta saya sama mereka. Sesalah-salahnya anak-anak saya sama saya. Tidak pernah bisa membuat saya berkurang menyayangi mereka. Dan Tuhan mau kasih tahu kita. Bahwa dalam Roma 5 ayat 8. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan itu udah jatuh cinta sama kita. Sejak kita tuh masih kotor, najis, gak layak. Dia sayang kita. Dia terima kita apa adanya. Salah satu hal yang paling melelahkan jadi manusia adalah ketika kamu harus berbuat sesuatu untuk dihargai orang lain.
Bahwa kamu harus berguna untuk diterima. Bahwa kamu harus memberikan sesuatu baru kamu disayang. Pernah orang tua merasa gini, kalau papa gak kaya kamu juga gak sayang sama papa? Orang tua pernah pasti ngomong gitu. Saya kasih tahu. Tuhan mengasihi kita apa adanya. Gak ada tuntutan. Gak ada kecuali, gak ada. Dia mengasihi kita waktu kita berdosa. Yang artinya kita gak layak terima kasihnya dia. Tapi dia sudah memilih untuk mengasihi kita. Pasti ada yang bertanya gini, apalagi yang merasa berdosa jarang ke gereja setahun sekali. Kalau hari ini saya masih hidup dalam dosa, apakah Tuhan masih mengasihi saya? Tuhan pasti terluka kalau kita menyakiti hatinya, amin. Seperti saya terluka ketika anak-anak saya menyakiti saya. Tapi dia sabar. Dia sabar supaya apa? Supaya kasih kita kesempatan untuk bertobat dan berbalik kepada dia. Tuhan tuh sabar karena dia sayang sama kita. Saya tuh sabar banget sama anak-anak saya. Hampir gak pernah saya tuh marah besar. Kalau sampai saya tuh udah marah besar berarti itu salahnya udah parah banget. Sabar banget karena sayang banget. Tuhan tuh sabar banget sama kita. 2 Petrus 3 ayat 9b berkata begini. Ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini hatinya Tuhan, Anda perlu kenal hatinya Bapa. Kita tuh bandel, kurang ajar. Main-main sama kasih karunia. Tapi saya kasih tahu Tuhan sayang kita dan terima kita apa adanya. Dia sabar sama kita. Karena dia mau supaya gak ada yang binasa. Tapi supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 15a berkata. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Yes, Tuhan sabar karena dia sayang kita. Satu kali, Chloe bilang gini sama saya. Saya hari ini belum sungguh-sungguh ikut Tuhan. Karena saya tahu saya belum good enough. Dia bilang. Bahasa Indonesianya tuh belum cukup baik. Kalau saya mau ikut Tuhan, dia bilang. Saya mau benar-benar baik, dia bilang gitu. Dia enggak mau jadi batu sandungan buat teman-temannya, dia bilang gitu. Saya aminkan itu. Tapi saya bilang gini, kasih karunia Tuhan tidak mengharuskan kita harus selalu perfect. Tuhan itu sayang kita apa adanya. Will God still love us enough if I'm not good enough? Pertanyaannya gitu. Apakah Tuhan akan tetap mengasihi saya kalau saya nggak cukup baik? Masalahnya jadi orang Kristen kan katanya susah. Kita masih bisa jatuh bangun dalam dosa, kita masih bisa marah, kita masih bisa bohong, kita masih bisa nyakitin pasangan kita. Kita kadang gak setia, kadang gak taat juga, masih sombong juga. Nah, saya mau kasih tahu gini, pengalaman saya yang tadi saya ceritakan sebagai seorang mama, tidak ada suatu kesalahan apapun yang dapat membuat saya berhenti mengasihi anak-anak saya. Saya ulangi, tidak ada satu kesalahan apapun yang dapat membuat saya berhenti mengasihi anak-anak saya. Saya punya anak-anak yang juga bukan dari rahim saya. Sudah berapa kali mereka sakiti hati saya. Bahkan ada satu yang sangat melukai hati saya. Tapi saya sangat sayang sama anak-anak ini. Dan saya tidak pernah bisa berhenti mengasihi mereka. Dan Tuhan kasih gambaran itu kepada saya. Bahwa Bapa di sorga juga mau kita tahu bahwa betapapun kita salah sama Tuhan. Apapun yang sudah kita perbuat selama setahun ini. Tuhan itu gak pernah berhenti mengasihi kita. Mungkin kita kurang ajar, kita melupakan Tuhan, kita sombong dan meninggalkan Tuhan.
Tapi Tuhan gak pernah berhenti mengasihi kita. Katakan amin. Anda tahu tentang perumpamaan anak yang hilang yang Yesus ceritakan dalam Lukas 15? Bagaimana ada dua anak, salah satu anak bungsu minta bagian hak warisnya. Lalu dia bawa uang itu pergi ke negara asing, lalu dia foya-foya di sana pesta-pesta. Lalu uangnya habis, kemudian dia kerja jadi apa? Penjaga babi. Satu hari dia lapar, dia mau makan ampas makanan babi itu. Tapi tidak diberikan kepadanya. Lalu dia mulai berpikir, pegawai-pegawai bapakku makan enak. Tapi di sini aku mati kelaparan. Dari situ dia sadar akan keadaannya. Dan dia memutuskan, lebih baik aku pulang jadi pegawai papaku. Aku akan bilang sama papaku bahwa aku telah berdosa kepada Bapa dan kepada sorga. Terimalah aku sebagai orang upahan Bapa. Dia berniat begitu, dia pulang. Tapi Anda tahu, di ayat ke-20 dibilang gini. Waktu bapaknya melihat dia datang dari jauh, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Dan Anda tahu setelah itu ceritanya, dia suruh pegawainya ambil jubah yang terbaik, kasih sepatu, kasih cincin, kemudian suruh potong lembu supaya mereka pesta. Karena dikatakannya dalam ayat 24, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria, lihat kegembiraan papahnya, ngelihat anaknya yang bungsu pulang. Sama seperti Tuhan. Tuhan tuh gak pernah berhenti menanti kita kembali. Tuhan tuh selalu nunggu kita pulang, walaupun kamu cuma mau ke IJI setahun sekali. Tuhan sabar sama kita, karena dia sayang sama kita. Saya enggak tahu apakah Anda punya pengalaman seperti saya yang tidak ngerti bagaimana punya papa yang baik. Papa kita sangat baik. Dia sangat sayang kita, amen. Kita yang enggak layak diampuni, diterima, dan dipulihkan. Tapi pertanyaan saya, kalau kita sadar bahwa kita dikasihi Allah sedemikian rupa, sekalipun berkali-kali kita gagal, berkali-kali kita jatuh bangun dalam dosa, tapi Tuhan tetap mengampuni, menerima kita dan memberi kita kesempatan. Pertanyaannya, apakah hari ini kita menghidupi pertobatan? Karena Yesus berkata dalam Matius 3 ayat 8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau kita tahu Tuhan mengasihi kita, harusnya kita tidak mempermainkan kasih karunia. Katakan amin. Harusnya kita menghargai kasih karunia. 2 Korintus 6 ayat 1 berkata, jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Orang yang mengasihi Tuhan akan menghargai kasih karunia Tuhan dan memberikan hidupnya sungguh-sungguh bagi Tuhan. Saya pernah ketemu orang yang hidupnya hancur luar biasa. Tapi ketika dia ketemu sama Tuhan, dia bertobat sungguh-sungguh. Dan saya lihat dia hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan. Pelayanan haus sekali, gak hitung-hitungan. Dia gak dibayar sama gereja, dia datang paling pagi. Dia rapiin kursi, angkat speaker. Dia pelayanan yang bagian-bagian orang gak mau, dia kerjakan. Begitu haus dan cinta Tuhan. Kenapa dia mau seperti itu? Karena dia mau balas cintanya Tuhan buat dia. Karena dia sadar dia siapa. Dia sadar Tuhan mengasihi dia dan memulihkan hidupnya. Dan dia mau balas itu dengan melayani Tuhan sungguh-sungguh. Dia kasih hidupnya buat Tuhan. Tanda orang yang sungguh-sungguh sadar akan kasih Tuhan. Mereka akan bertobat sungguh-sungguh dan memberikan hidupnya sungguh-sungguh buat Tuhan. Malam hari ini, maukah Anda memberikan hidupmu kembali buat Tuhan? Maukah Anda memberikan hatimu untuk Tuhan? Mungkin ada yang bertanya, kalau Tuhan mengasihi aku, kenapa hidupku susah? Kenapa usahaku gagal?
Kenapa keluargaku berantakan? Katanya Tuhan sayang. Jangan selalu menyalahkan Tuhan ketika keadaan tidak sesuai yang kita inginkan. Jangan selalu menuduh Tuhan ketika kita harus melewati yang namanya pergumulan dan penderitaan. Secara cepat saya akan bagikan 3 penyebab masalah di hidup kita. Yang pertama, kesalahan kita sendiri. Katakan kesalahan kita sendiri. Yakobus 1 ayat 14 kita baca sama-sama. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saya kasih tahu, keinginan kita yang membawa kita kepada pencobaan. Kita tuh maunya banyak. Istri 1 mau 2. Rumah kecil mau yang besar. Naik motor mau mobil. Apapun gak pernah cukup buat kita. Karena kita gak bisa menahan keinginan mata. Akhirnya hutang kartu kredit numpuk. Akibat healing kebanyakan, hutang gak bisa bayar. Cicilan nunggak. Standar hidup kita yang seringkali ketinggian dibandingkan kemampuan. Tapi kita bilang Tuhan gak menyediakan. Anak ulang tahun mau pesta. Harus bikin goodie bag kayak teman-teman di Instagram. Harus gaya. Anak sekolah mesti mahal. Gengsi dong kalau nggak internasional. Nggak punya mobil harus nyicil. Kalau nggak malu dong teman-teman yang lain punya. Kita yang seringkali banyak maunya. Nggak bisa mengukur kemampuan kita. Akibatnya kita susah sendiri. Lalu kita nyalahin Tuhan tidak menyediakan. Padahal Tuhan selalu memberikan yang kita butuhkan. Katakan amin. Kita susah karena perbuatan kita sendiri. Kita juga jangan lupa bahwa kita akan menuai yang kita tabur. Amsal 26 ayat 27, baca sama-sama. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Awas dengan taburan kita. Jangan saat Anda menuai taburanmu yang buruk di masa lalu, kamu nyalain Tuhan. Kenapa usaha saya sepi? Kenapa Tuhan tidak tolong saya? Kenapa Tuhan tidak berkati saya? Saya hidup sudah lebih dari 45 tahun. Saya udah ketemu banyak orang di hidup saya. Dari saya kecil. Dan hari ini saya ketemu mereka, mereka sudah besar. Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa semua orang akan menuai taburannya selama muda. Waktu dia masih sehat, waktu dia masih kuat, waktu dia masih muda. Apa yang dia tabur itu yang dia tuai di masa tua. Orang yang dari muda hanya main-main dengan hidupnya, gak pernah serius, bercanda terus. Gak benar hidupnya. Saya lihat hari ini ujungnya juga bercanda. Gak ada yang benar sama hidupnya. Taburlah yang baik dalam hidupmu. Orang tuh sukses gak satu hari. Orang hanya lihat keberhasilan kita hari ini. Orang gak lihat taburan dan air mata kita dan penderitaan kita yang kita tabur puluhan tahun sebelumnya. Gak ada keberhasilan dalam satu malam. Kalau Anda hari ini bilang setahun ini kenapa toko saya sepi? Tanya pada dirimu sendiri. Kenapa sepi? Jangan selalu tunjuk ke atas mana Tuhan. Yang kedua, masalah di hidup kita adalah cobaan dari iblis. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Anda tahu? Iblis itu paling tahu godaan apa yang paling sulit Anda tolak. Saya ulangi. Iblis paling tahu godaan apa yang paling sulit Anda tolak. Karena itu, Anda perlu berdoa. Tuhan, jauhkan aku dari hal-hal yang sulit aku tolak. Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 13, dalam doa Bapa kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amen. Kita tahu bahwa iblis akan selalu menjatuhkan kita. Makanya kita harus berdiri teguh dan berjaga-jaga, kata firman Tuhan.
Karena tidak seorang pun kuat. Jangan sampai kita buka celah. Karena iblis paling tahu kelemahan kita. Yang terakhir, penyebab masalah di hidup kita adalah ujian dari Tuhan. Tadi kita bicara Tuhan sayang. Tapi kenapa hidup kita banyak penderitaan? Kenapa Tuhan izinkan pergumulan? Mari saya jelaskan. Anak tuh dipukul bukan berarti orang tua gak sayang. Yang setuju katakan amin. Anak yang dikasihi pasti dididik Tuhan. Ibrani 12 ayat yang kelima kita baca sama-sama. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat 6 sama-sama. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 10 kita lompat. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Amen. Tuhan tuh kalau menghajar kita untuk kebaikan. Tuhan itu mendidik kita untuk menyelamatkan kita. Saya percaya gini, bagi Tuhan kemewahan, kekayaan itu bukan ukuran berkatnya bagi kita. Tapi banyak kali orang merasa gini, kalau enggak sampai kaya raya berarti Tuhan belum memberkati. Tuhan akan lihat gini, kalau sampai kamu kaya lalu kamu meninggalkan dia, Tuhan enggak akan pernah kasih kamu kaya dan itu kebaikan dia. Saya pernah cerita bahwa saya dulu waktu pulang dari Australia meninggalkan semuanya dan harus mulai lagi dari nol karena panggilan Tuhan. Saya sempat mengeluh sama Tuhan dalam doa dan saya bilang begini, Tuhan, saya tahu bahwa segampang membalikkan telapak tangan kalau Tuhan mau memberkati saya. Tuhan bilang gini saat itu, aku yang tahu hatimu. Kita kadang-kadang sok tahu. Kita merasa harusnya sekarang Tuhan, aku udah bosen kayak begini. Aku udah bosen hidup pas-pasan. Tiap bulan belum gajian udah habis. Aku bosen tiap bulan harus stres mikirin uang. Kapan kayaknya Tuhan? Berapa banyak yang sering doa kayak gitu? Gak usah angkat tangan. Masa ngekos terus Tuhan? Minim-minim punya apartemen. Kita banyak ngeluh sama Tuhan. Seolah-olah Tuhan gak tahu apa yang kita butuhkan. Nah, saya mau cerita. Tuhan yang tahu hati kita, katakan amin. Kalau Tuhan tuh ngizinin pergumulan di hidup kita. Karena Tuhan itu lagi persiapkan hati kita. Karena Tuhan gak mau sampai kita celaka. Kalau saya lihat anak saya belum siap nyetir mobil, saya enggak akan belikan mobil. Kalau saya paksa belikan mobil hanya karena dia sudah bisa nyetir lurus, saya akan mencelakakan dia. Tuhan lebih peduli sama kita. Tuhan juga sayang sama kita. Masakan dia enggak mau kasih yang terbaik buat kita? Saya ini punya anak-anak rohani, leader-leader yang melayani bersama-sama dengan kami. Hati saya sebagai mama selalu mikirin mereka satu-satu. Kalau saya lagi liatin Petrus sama Kiki, saya pikirin hidup mereka. Saya mulai bikin rencana di hati saya. Tuhan kalau boleh saya pengen begini, saya pengen begitu buat mereka. Saya lihat yang lain, saya mulai pikirin lagi. Kalau bisa, Tuhan izinin saya pengen begini, saya pengen kasih mereka begitu. Saya percaya gini, saya yang manusia aja bisa mikirin orang-orang yang saya pimpin. Bisa mikirin anak-anak saya. Apalagi Bapa di sorga, dia pasti mikirin saudara. Tuhan pasti mikirin masa depanmu. Tuhan pasti peduli bahwa kamu butuh dan dia pengen kasih senang kamu. Saya sama suami saya tuh seneng banget kalau bisa bikin anak saya seneng gitu loh.
Saya yakin Anda kalau punya anak, Anda tahu perasaan saya. Bahwa waktu kita bisa bikin anak kita senang tuh kita happy banget. Meskipun pemberian kita tuh sederhana. Tapi waktu kita lihat mereka bahagia, kita lebih bahagia. Bapa di surga juga sama. Dia juga pengen kasih yang terbaik buat kita. Tapi dia tahu kesiapan hati kita. Tuhan mengizinkan tekanan dalam hidup kita. Supaya merendahkan hati kita. Matius 23 ayat 12 berkata, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Dalam hidup saya, dari gue masih kecil banget, gue dihina terus sama orang. Gimana gak dihina? Orang tua saya berpisah. Saya umur 10 tahun. Waktu mereka gak ada, kami di rumah bertiga gak punya orang tua. Kami dihina saudara, kami dihina tetangga. Kami jadi bahan omongan. Sampai saya besar, saya harus berjuang buat hidup saya, kuliah, cari duit sendiri. Dihina sama teman-teman. Masuk full time di gereja, direndahkan juga sama pemimpin. Dipikir saya anak orang miskin, jadi saya paling ditindas sama semua. Karena mereka tahu saya tidak punya orang tua. Saya kenyang penghinaan. Saya cuma pernah tanya begini sama teman saya. Kalau simpan uang sama perhiasan di safety box itu kayak gimana ya? Saya cuma tanya doang karena gak pernah simpan uang di safety box. Pengen tahu aja. Anda tahu mereka jawab apa sama saya? Kalau duit lu gak seberapa taruh di bawah bantal aja. Bayangkan. Saya ini kenyang penghinaan. Saya sudah kenyang diinjek orang. Saya pernah cerita, saya pernah dijadikan kayak pembantu di rumah orang kaya yang support gereja. Harus bersihin rumahnya, harus masakin buat anaknya. Padahal status saya hamba Tuhan. Tapi saya taat dan lakukan semuanya. Saya tahu hari ini Tuhan izinin semua penghinaan, perendahan itu terjadi di hidup saya. Supaya selama saya hidup ini, saya mengasihi orang-orang lemah. Saya tidak pandang rendah siapapun. Dan saya bisa bergaul dengan orang yang paling bawah sekalipun. Dan hari ini ketika Tuhan memberi saya kemuliaan, saya tidak lupa diri, saya tidak jadi orang yang berbeda. Saya tetap jadi orang yang sama. Meskipun ada yang bilang gini, Bu Heni sombong. Bukan sombong, gak bisa ngomong kalau gak kenal. Kalau Anda udah akrab sama saya, Anda bingung ngomong sama saya. Saya kaku banget, saya paling gak bisa dideketin orang yang saya gak dekat. Kaku saya. Tapi saya kasih tahu, Tuhan itu ngasih kita ujian, pergumulan, supaya mengeluarkan kualitas yang terbaik dalam hidup kita. Ayub 23 ayat 10 bilang gini, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku, katakan sama-sama, aku akan timbul seperti emas. Ngomong sama-sama saya dengan profetik malam hari ini. Sama-sama, Ayub 23 ayat 10. 3, 2, 1. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Katakan amin. Aku akan timbul seperti emas. Katakan amin. Saya mau kasih tahu kalau apapun yang terjadi di tahun depan. Saya berdoa gini sama Tuhan. Tuhan kasih pesan dong, tahun 2025 adalah tahun apa? Karena banyak hamba Tuhan yang selalu melepaskan kata-kata itu. The year of favor, the year of peace, the year of bla bla bla. Saya juga mau biar keren. Biar kayak pendeta-pendeta besar, saya juga mau lepaskan itu. Saya bilang, ayo dong Tuhan, jangan gitu dong. Nanti ribuan orang nih yang nonton khotbah saya. Masa saya gak melepaskan kata the year of apa gitu. Saya bener ngomong gitu sama Tuhan tadi. Tahu gak Tuhan bilang apa? Gak akan sama buat semua orang. Saya akan dengan senang hati berkata, saudara-saudara, Tuhan berkata 2025 akan jadi tahun penuh kasih karunia bagi kita semua. Haleluya.
banget gue. Tapi masalahnya Tuhan bilang gini, enggak bakal sama buat semua. Akan ada yang mengalami tantangan. Akan ada yang mengalami kemurahan. Akan ada yang mengalami tekanan. Akan ada yang mengalami kasih karunia. Akan ada yang mengalami kelimpahan. Akan ada yang melewati penderitaan. Tapi jangan takut. Dengar firman Tuhan malam hari ini. Kita baca sama-sama Roma 8 ayat 35. 3:21. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Apapun yang akan kita hadapi di tahun depan, percayalah bahwa kita punya Bapa yang mengasihi kita, yang akan membawa kita kepada satu kemenangan, kepada kemenangan yang lain, dan kasih-Nya tidak akan pernah meninggalkan kita. Katakan amin. Haleluya. Mari akhiri tahun 2024 dengan menaruh pengharapan kita kepada kasih Bapa yang kekal, kasih yang tidak pernah berubah, kasih yang selalu ada buat kita, apapun keadaan kita, kasih yang menerima kita apa adanya. Mari akhiri dengan satu doa permohonan. Karena Dia Bapa yang baik bagi kita. Matius 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Pejamkan matamu dan minta yang terbaik sama Tuhan malam ini. Dengan iman katakan, aku percaya Engkau mengasihi aku Tuhan. Engkau Bapa yang baik dalam hidupku. Engkau Tuhan yang pasti memberikan yang baik kepada anak-anak yang minta kepadamu. Mari minta sama Tuhan. Naikkan permohonanmu. Dia dengar doamu malam ini. Thank you Jesus. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Mari bawa doa-doamu. Bapa di sorga, kami butuh pribadi-Mu bersama-sama dengan kami memasuki tahun 2025. Lebih dari sekedar doa Tuhan, kami sungguh-sungguh memohonkan penyertaan-Mu yang sempurna. Lebih dari harta, lebih dari apapun yang ada di dunia ini, kami perlu Engkau Tuhan. Bersama-sama dengan kami memasuki tahun 2025. Apapun yang ada di hadapan kami percaya bahwa tidak akan ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Oleh kasih-Mu, kami pasti menang. Oleh kasih-Mu, kami akan mampu melewati segala sesuatu. Kami percaya kesetiaan-Mu Tuhan akan menyertai kami di sepanjang tahun 2025. Hamba-Mu berdoa berkati umat-Mu. Menjadi tahun yang penuh dengan kasih karunia dalam hidup mereka. Tahun penyertaan Tuhan yang sempurna bagi setiap mereka. Ada kasih karunia Tuhan yang memampukan mereka melewati segala sesuatu. Di dalam nama Yesus hamba-Mu melepaskan doa ini. Haleluya. Amen.